Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Puspitasari, SOS MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas video presentasi yang berjudul Hubungan dengan Pemegang Saham atau Investor Relation. Sebelum membahas materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Dani Kartika, dan dua rekan saya. Saya Amelia Putri. Saya Nur Aulia. Oke, yang pertama ada pengertian dari public relation. Public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Kemudian ada investor relation. Definisi dari investor relation adalah usaha untuk mempersempit kesenjangan persepsi antara perusahaan dengan realitas yang sesungguhnya. Dengan kata lain, membantu tujuan perusahaan mencapai harga pasar yang diharapkan. Kegiatan dari investor relations ini diantaranya pertama ada merilis siaran pers, kedua berkomunikasi melalui berbagai media, ketiga pertemuan dan presentasi dengan investor, keempat membuat laporan tahunan. Fungsi dari investor relation ini diantara yang pertama ada merencanakan program komunikasi yang paling sesuai, dua merancang media komunikasi bagi para investor, dan ketiga menyiapkan pertemuan tatap muka dengan para investor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amel. Pokok bahasan. Di sini akan membahas tentang satu, profil pemegang saham, yang kedua ada komunitas investasi, yang ketiga ada analisis dan jaminan, yang keempat ada pelaksanaan program hubungan pemegang saham, dan yang kelima adalah media komunikasi dengan pemegang saham. Untuk materi pertama ada profil pemegang saham. Profil pemegang saham. Apabila pemegang saham dapat mempengaruhi perusahaan. Apabila terjadi relasi yang baik antara perusahaan dengan pemegang saham dan mampu bertahan dalam rentang waktu yang cukup lama, maka hal ini akan menarik para calon pemegang saham lainnya untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Salah satu cara dilakukan suatu perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan pemegang saham dengan mengadakannya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profil pemegang saham pada kegiatan RUPS ada proses public relation yang dilakukan, yaitu tahapan pertama, mengumpulkan data dengan pengumpulan fakta yang akan diolah menjadi informasi. Dengan pengumpulan fakta yang akan diolah menjadi informasi ini, akan dibuat suatu perencanaan. Maka inilah yang disebut dengan komunikasi. Dan aksi untuk sebuah kegiatan serta mengkomunikasikan kegiatan dan proses akhirnya adalah evaluasi, di mana pada tahap ini bagian membuat penilaian terhadap hasil kegiatan telah dilaksanakan, kemudian dijadikan acuan ke depannya agar menjadi lebih baik lagi pada pelaksanaan RUPS selanjutnya. Yang kedua itu ada komunitas investasi yang akan dibacakan oleh rekan saya Mega Ardiani. Selanjutnya ada komunitas investasi. Adalah sebuah perkumpulan di mana individu dalam waktu tertentu untuk menginvestasi. Komunikasi investasi dibentuk untuk mempelajari bagaimana menginvestasi dan mengumpulkan dana dari anggaran bidang tertentu. Bisa juga anggota datang untuk belajar investasi dan menentukan sendiri-sendiri. Praktek kegiatan dalam komunikasi pemegang saham. Yang pertama, pihak yang melindungi kepentingan pemegang saham. Yang kedua, wartawan dan pers.
Yang ketiga, perusahaan, efek lembaga-lembaga penunjang. Yang keempat, affinity group. Yang kelima, pesaing sebagai investor. Dan yang keenam, peneliti ekonomi dan keuangan independen. Untuk materi selanjutnya, ada analisis dan jaminan, prediktabilitas informasi berkorelasi dengan komponen afektif investor pada perusahaan. Hubungan tinggi kuat menunjukkan bahwa adanya jaminan hukum yang melindungi hak investor. Penyampaian informasi yang tepat waktu serta rasional yang mempengaruhi keputusan trading yang pada akhirnya berpengaruh terhadap faktor keuntungan atau kerugian investor. Telah cukup baik dalam mempengaruhi kepuasan para investor. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Aulia. Untuk pelaksanaan program hubungan pemegang saham, pertama ada good corporate governance yang dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham atau investor, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kemudian ada sistem corporate governance. Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak investor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Kemudian ada peranan investor relation. Empat prinsip governance corporate governance, diantaranya pertama ada accountability atau akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban agar pihak perusahaan memiliki kemampuan dalam mengantisipasi pertanyaan investor atas berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan. Kedua, ada predictability atau prediktabilitas, yaitu kemampuan dalam memprediksi prospek usaha mendatang secara tepat dan rasional yang terkait dengan kebijakan yang efektif, efisien, dan dalam operasi dan teknis pengembangan bisnis sesuai dengan peraturan bisnis dan hukum yang berlaku. Kemudian ada transparansi, yaitu tersedianya informasi yang dapat dipercaya, terbuka, relevan, dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara mudah oleh para pihak investor. Dan yang terakhir ada participation atau partisipasi, yaitu adalah keikutsertaan investor dalam memperoleh informasi dan data, upaya pengecekan, serta proses pengambil keputusan bersama dalam perusahaan. Kemudian ada hubungan dengan pemilik saham atau stockholder relations. Pemegang saham merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan. Tak dapat dipungkiri karena banyak pemegang saham yang menentukan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan dengan pemegang saham harus selalu dibina dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mereka pada perusahaan. Berdasarkan klarifikasi utama, kegiatan public relation dapat dikategorikan ke dalam dua kegiatan utama. Yang pertama ada internal relations, yang kedua ada external relations. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amil. Untuk materi yang terakhir, ada media komunikasi dengan pemegang saham. Media komunikasi dengan pemegang saham. Media komunikasi dengan para investor meliputi 1. Komunikasi cetak, 2. Audio visual, yang ketiga lisan, dan yang keempat ada gabungan dari ketiga metode ini. Untuk komunikasi cetak dengan para investor, kegiatannya dapat meliputi laporan tahunan dan sementara, majalah pemegang saham, korespondensi investor, dan yang keempat ada laporan rapat investor dan sebagainya. Untuk korespondensi investor, yaitu surat menyurat dengan para investor perseorangan, seperti surat penyesalan kepada investor yang menjual sahamnya dengan harapan kembali sebagai salah seorang pemilik saham perusahaan. Untuk komunikasi lisan, kegiatannya dapat meliputi rapat tahunan, rapat regional, wisata pabrik,
kunjungan pribadi, forum para investor, dan yang keenam, ada rapat dengan para analisis jaminan dan para anggota komunitas finansial. Dan terakhir, ada rapat tahunan investor, yaitu UU tahunan di setiap negara mengharuskan perusahaan menyelenggarakan rapat tahunan, yaitu investor memiliki hak untuk memilih direktur, mendengarkan laporan manajemen, dan melakukan transaksi bisnis. Sekian presentasi dari kami. Saya Amelia Putri dari perwakilan kelompok 7 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.